Terimalah salam hangat dari kami, Bapak, Ibu, dan Saudara dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita beristirahat malam, mari kita mendengar firman Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan kita dalam kehidupan ini. Kita berdoa. Inilah kami, ya Allah Bapa, anak-anak-Mu yang bekerja sepanjang hari ini. Di saat kami akan membaringkan tubuh kami di tempat peristirahatan malam ini, Tuhan, biarlah Engkau yang menguduskan kami atas segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Dan kami mau mendengar firman. Biarlah Tuhan Roh-Mu menguasai hati pikiran kami terarah kepada kehendak dan menguatkan kami dalam melakukannya. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Roma 5 ayat 1 sampai 5 dan pembimbing renungan dari ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Dalam bahasa gaul, ungkapan PHP amat sering terdengar. Tahu kan? Pemberi harapan palsu. Kata ini merupakan sebutan kepada orang yang sering atau selalu memberikan harapan palsu kepada orang yang sudah dijanjikan atau kepada temannya berjanji. Tentu munculnya sebutan PHP ini karena fakta atau ada saja orang yang mengecewakan sesama teman. Mungkin saja kita pernah mendapat kekecewaan dari teman, atau juga sebaliknya kita pernah mengecewakan harapan orang lain. Paulus berbicara pada malam ini tentang kehidupan kita di dunia ini. Dunia nyata dengan segala pergumulannya. Dia berbicara tentang hal-hal yang akan kita hadapi selagi masih hidup di dunia. Orang beriman kepada Kristus sedang berada dalam perjalanan memasuki karunia Allah untuk kemuliaannya. Menuju kemuliaan itu bukan berarti semuanya mulus lemus, melainkan akan ada saja rintangan. Bahkan Paulus sebut lebih berat lagi, yaitu kesengsaraan. Berada dalam jalan karunia menuju kemuliaan Allah, tetapi ada saja kesengsaraan. Bukankah itu PHP? Tunggu. Dibenarkan oleh iman, berada di jalan masuk kepada karunia, dan berharap akan menerima kemuliaan Allah, tetapi dicekoki dengan kesengsaraan. Bukankah ini sama dengan pengharapan palsu atau menyebabkan kekecewaan? Tidak, kata Rasul Paulus. Sebab dalam kesengsaraan akan ada ketekunan iman yang kemudian menghasilkan ketahanan uji. Dengan tahan uji akan menghasilkan pengharapan teguh yang tidak mengecewakan. Kekecewaan akan muncul ketika ada kesengsaraan terus kita menolak. Tetapi ketika dimasuki kesengsaraan itu, tentu di dalam Kristus, maka akan muncul ketekunan dalam diri kita dan ketahanan uji. Jika sudah tahan uji, bagaikan kendaraan yang telah diuji dinas perhubungan, maka akan layak menerima yang diharapkan.
yaitu kemuliaan Allah. Hal ini berlaku dalam semua bidang kehidupan kita. Jangan terus kecewa melihat sesuatu, tetapi di dalam iman kepada Kristus, hadapi dengan ketekunan. Lalu diriku, diri kita masing-masing akan tahan uji. Akhirnya kita akan semua menerima hasil yang baik sesuai dengan kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami teguhkan kami dalam kehidupan ini agar mampu memasuki kesengsaraan yang muncul sebagai konsekuensi iman kami. Dalam roh, kuatkan kami untuk tidak kecewa, melainkan menerima hasil yang baik ketika kami menaati dalam kesengsaraan kami dan kesedihan kami. Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit. Lindungi, berkatilah mereka ya Tuhan, yang sudah lama terbaring karena fisik lemah. Biarlah Tuhan tetap mereka teguh berharap daripadamu. Berkati istirahat mereka, kasih sayang dari tim medis dan juga keluarga yang mendampingi. Melaluinya juga mereka tetap teguh kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami pada malam hari ini ke tangan-Mu. Lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.